Jadi gini, kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Nah, gitu kan? Ya si AR. AR itu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Ya. Tapi kasus si AR lalai kena juga. Itu baru satu. Tapi yang paling bahaya Undang-Undang pornografi. Karena di Undang-Undang pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi, memproduksi. Berarti memproduksi video porno, ya, walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak malas sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Satu lagi pasal, si cowok itu ada istri nggak? Kalau ada istri bisa laporkan perzinahan. 298 KUH pidana, 9 bulan penjara. Jadi ada 3 pasal, ya. Undang-Undang ITE 27 ayat 1, kalau secara formal harus ada unsur mentransmisikan. Itu syarat mutlak. Tapi dalam putusan sampai Mahkamah Agung, si AR ya, LM sama CT, ya, si AR-nya dihukum karena lalai. Pornografi 12 tahun penjara. Kalau karena di undang-undang itu agak kabur, membuat juga bisa kena. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih proses gitu. Jadi ya udahlah, ya jadi sedikit inilah liburannya. Aduh, ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Undang-undang pornografi bisa itu ya. Makanya itu jadi perdebatan. Apakah tindakan memproduksi itu harus dikaitkan dengan menyebarkan? Itu jadi perdebatan. Tapi di undang-undang pornografinya, pasal 29 kalau nggak salah, saya lupa pasalnya, pakai koma dia. Memproduksi koma. Ya. Kalau di undang-undang ITE kan jelas harus transmisinya itu syarat mutlak. Tapi itu pun oleh Mahkamah Agung dibuat kalau lalai bisa kena. Walaupun tidak transmisi. Itu loh, ya. Kalau dalam yang kasus kemarin yang mirip artis itu kayaknya aktif, lihat nggak tangannya itu? Ini udah nonton lo ya. Gue udah nonton 2000 kali. Ya, sebenarnya sedih sih. Sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat, kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Karena kadang-kadang cewek itu kan, lu pas mau mandi, ya, cewek itu pura-pura WA atau rekam lu. Ingat dulu yang orang oknum Golkar, kan gue yang pegang juga siapa?
Yang dulu cowoknya kan gue yang pegang. Cowoknya lagi mau ke toilet, ya, ceweknya sih, iya kan? Si cowoknya sempat bilang gini, itu yang bikin dia bebas. Cowoknya nggak boleh keberatan. Video itu sebenarnya hasil retake. Retake itu adalah tidak dari file yang asli yang dari 19 detik itu kemudian diupload, tapi file itu diputar terlebih dahulu di sebuah gawe atau di sebuah gadget, kemudian direkam ulang dengan gawe yang lain. Ini memang mungkin ada tujuannya supaya tidak terlacak file aslinya atau tidak terlacak keberadaan timestamp datanya, ya. Nah, ini memang harus justru menjadi pertanyaan yang serius dari pihak penyidik, ya. Kenapa harus ada di retake? Apakah dengan ketemunya posting pertama, misalnya di Sabtu itu di Telegram, ataukah di grup WhatsApp, ataukah di Twitter, ya itu nanti bisa dikejar ke sana. Yang ada di 19 detik itu memang cukup lengkap ya, mulai dari awal karena tampak dia lagi mengatur posisi handphonenya, kemudian dia sempat menjulurkan lidah, kemudian setelah itu dia sempat kepalanya naik begini, turun lagi gitu. Dari video itu memang benar ada, karena ada flare dari lampu yang ada di dekat gorden yang kemudian tembus ke situ. Kemudian juga hal yang lain, bisa mengatakan bahwa secara hasil hipotesis itu adalah mencapai 72 sampai 70. Ini sudah hasil result. Ya, artinya result dari keseluruhan. Maaf ya. Bang Dimas sedikit. Mana sih dia? Bang, ngeliat gimana sih Bang? Maaf. Kita maaf banget. Sampai nama Papa Bang, gimana sih? Iya, iya. Saya sampein sama Papa aja ya. Iya, iya. Minta maaf. Terus. Mas Gading salah satu anggota keluarga saya. Pastinya dia juga merasa sangat sebel banget gitu. Jadi tetap mendapatkan support full. Ya aku sih nggak tahu seperti apa. Ya pokoknya tunggu aja perkembangannya seperti apa. Kita juga nggak mau ibaratnya berburuk sangka sama orang, gitu aja. Dengar hawar-hawar segala macam, ya tapi kan kita nggak tahu secara pasti gitu. Kita kan semuanya kan melihat juga ya seperti apa ke depan, gitu aja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jauh-jauh. Enggak juga sih, maksudnya itu dia balik lagi Mas. Mungkin kalau buat dari siapapun dia, kalau dia punya basic background dari pendidikan orang tua ataupun agama, yang saya bilang tadi, kalau dia ngelakuin itu, jangankan mau ngelakuin, mau coba aja, dia akan paham, jangan berpikir panjang. Makasih ya. Bareng-bareng sama Kang Luna sama Bareng-bareng sama Dimas kemarin. ya. Oke, ntar kita berteleponan ya. Makasih, dadah. Udah berapa kali kita gimana? Barang-barang lo di mobil gua nggak, Likia? Enggak. Balik mobil ya? Iya, gua kan langsung balik. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Oh, kan lagi banyak beredar tuh. Enggak, maksudnya sebagai orang ngobrol aja tentang Naila aja dulu. Mau live dulu, Bos. Mau live dulu Indosiar, Bos. Sorry banget, Bos. Ya aku sih nggak tahu seperti apa. Ya pokoknya tunggu aja perkembangannya seperti apa. Kita juga nggak mau ibaratnya berburuk sangka sama orang, gitu aja. Dengar hawar-hawar segala macam, ya tapi kan kita nggak tahu secara pasti gitu. Kita kan semuanya kan melihat juga ya seperti apa ke depan, gitu aja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jauh-jauh. Enggak juga sih, maksudnya itu dia balik lagi Mas. Mungkin kalau buat dari siapapun dia, kalau dia punya basic background dari pendidikan orang tua ataupun agama, yang saya bilang tadi, kalau dia ngelakuin itu, jangankan mau ngelakuin, mau coba aja, dia akan paham, jangan berpikir panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Artinya memang urusan yang sangat privacy, termasuk urusan hubungan suami istri. Ini konteksnya suami istri ya, hubungan yang halal. Apakah boleh ketika sepasang suami istri merekam aktivitas seksual mereka? Sebenarnya ya sah-sah aja kalau untuk konsumsi mereka berdua ya, kan sama-sama halal. Lagi ini suami istri. Tapi dengan zaman sekarang yang sudah serba canggih, banyak hacker, banyak orang yang usil, banyak orang yang bisa nge-hack WhatsApp kita, kemudian sarana sosmed yang lain, maka dianjurkan hal itu jangan dilakukan gitu. Kalau sah-sah aja ya. Tapi kalau hubungan suami istri nantinya dikonsumsi umum, itu yang jadi dosanya kemana-mana. Sebenarnya inna fi yadi subani amral ummah wa fi aqdamin hayata. Jadi kokohnya umat ini tergantung bagaimana anak mudanya. Kalau anak mudanya lemah, itu masyarakat itu lemah. Kalau anak mudanya amanah, negara pun ikut amanah. Nah sekarang ini kita krisis akhlak dan moral, terutama buat anak yang ngaku kids zaman now, anak milenial, gak gaul. Kalau misalnya gak ikutin trending kan harus dipertanyakan. Tapi bukan berarti terus anak muda yang Islami itu gaptek ya, atau kuper atau lemot, enggak. Mereka tetap update dengan teknologi kekinian ya. Contoh lah, saya sering upload Instastory, saya sering upload feed, bahkan di status WhatsApp saya link ke Facebook. Jadi kalau saya posting di IG, udah secara otomatis posting di Facebook. Kan sekarang udah saling terkait, itu simple, gampang. Permasalahannya yang mau kita share nih kebaikan apa aib orang lain. Nah sebagai anak muda yang mau manfaatin teknologi, pertama kita jangan gaptek, harus nguasain gimana sih caranya ngupload Instastory, gimana sih kita ngasih tulisan di Instastory gitu. Kan ini banyak manfaat, kita bisa membantu teman yang punya usaha kue yang baru kritis ya. Kita harus dengan red card. Dulu kalau mau gue Instastoryin produk lu sekian ratus ribu, enggak, kita sedekah lewat itu. Jadi sedekah sekarang banyak banget, bisa ngebantu temen yang punya usaha dan mempromosikan produk mereka di Instastory atau di feed atau di status WhatsApp ya. Jadi menurut saya banyak banget sarana sedekah. Nah buat teman-teman kids zaman now, boleh menguasai teknologi tapi share kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah berbau politik, catat berbau politik, kemudian bully, julid, nyinyir, gak usah lah. Kita berbagi kebaikan. Jadi jembatan baik lewat apa yang kita tayangkan di sosial. Itu sebenarnya, iya. Teknologi udah nggak bisa dibendung sekarang ya. Semua selama ada internet dan kuota semua bisa diakses. Nah makanya bagaimana dosa dengan orang yang membuat video porno? Bukan masalah videonya gitu. Dengan mereka berhubungan badan di luar nikah aja itu udah jelas-jelas haram dalam agama Islam. Itu hukum yang mutlak ya, tidak bisa ditawar-tawar kalau urusan itu. Ketika orang memang ingin kan namanya kebutuhan biologis itu pasti ada di setiap manusia, namanya manusia. Ketika ingin menyalurkannya secara baik, secara sah di mata Allah, di mata manusia, ya pintu gerbangnya ya nikah satu-satunya. Apapun alasannya, ketika terjadi hubungan badan di luar nikah itu haram. Nah sekarang berhubungan badan di luar nikah saja haram, apalagi videonya. Ya kan? Wala taqrabu zina. Mendekati zina aja kita nggak boleh, haram apalagi sampai berbuat zina. Nah bagaimana dengan yang menyebarkan video? Aduh itu parah lagi. Yang mabok, analoginya yang mabok, yang nganterin minuman, sampai yang nyungsep
terus yang dagang itu semua kena dosa. Nah, kalau secara hukum di Indonesia mungkin nggak tahu ya, yang terjerat kasus beberapa teman-teman artis sebelumnya kan kena juga, ya, baik pelakunya atau yang menyebarkan videonya juga kena. Saya berharap juga sama sih ya, diinvestigasi apakah yang selama ini kita sangka orangnya itu, kalau dia memang pelaku dan penyebar, harus diberikan pelajaran supaya menjadi hikmah buat masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Ya udahlah, kalau hubungan yang bersifat sangat-sangat pribadi, hubungan suami istri, itu nggak usah di-record lah ya. Saya pernah nanya kenapa sih di-record, katanya ada rasa sensasi yang gimana gitu. Ya, kalaupun memang itu ada secara manusiawi, sensasi dan lain sebagainya, tapi dengan resiko yang cukup tinggi, justru membuat orang jadi banyak dosa dengan video itu, mending nggak usah. Kecuali ketidaksengajaan, misalnya banyak kasus-kasus yang hidden kamera di ruang ganti, di toilet segala macem, tiba-tiba terblow up, itu karena orang lain yang usil. Pesan saya buat seluruh anak-anak muda di Indonesia, perbaiki diri, ramaikan sosmed kita dengan hal-hal kebaikan. Viral tidak bisa dibendung, pasti kita akan terima berita viral itu. Cuman kita harus cerdas dalam menerima informasi zaman sekarang ya. Harus pandai pilah-pilih mana yang memang jelas-jelas itu merusak pikiran, merusak kita secara keseluruhan. Oh iyalah, dosa yang terus mengalir gini. Banyak teman-teman artis perempuan akhwat yang hijrah, kemudian dia berhijab, setelah berhijab dia hapus, dia delete semua foto-fotonya yang seksi-seksi dengan tulisan caption mohon maaf, saya tidak mau ada dosanya dia. Karena betul, selama foto itu masih ada, diakses, dilihat, dinikmati, atau jangan-jangan jadi bahan khayalan misalnya kan, buat para pria itu jadi dosa yang terus mengalir. Sampai kapan? Sampai selama foto itu ada. Jadi betul, itu langkah yang tepat menurut saya. Cuman kan repotnya kalau di Instagram itu akun kita pribadi, kita masih bisa delete. Yang repot ini kalau udah di YouTube, itu repot. Di YouTube-nya bukan akun kita lagi yang posting misalnya kan, akun orang yang nggak tahu siapa, di mana orangnya, passwordnya apa kita nggak tahu. Jadi sekarang ini harus hati-hati ya. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun hati-hati. Karena apa? Kita nggak pernah tahu video yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata malah jadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Kayak belum lama ada anggota barat di Padang, ya, ada rombongan motor gede, itu kan video amatir, itu viral. Sekarang orang udah nggak lihat kualitas gambarnya kayak apa. Secomot dari handphone yang murahan, yang recehan juga gambarnya pecah-pecah, tapi kalau itu beritanya bisa bikin viral. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.